Alright, this is Mr. Mola speaking here, and today we're going to be talking about how to transform translating skill to speaking. Ya, pada video yang keenam ini Anda akan belajar bagaimana Anda bisa mentransformasi atau mentransform skill atau kemampuan mentranslate ya menjadi kemampuan speaking. Well, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang bagaimana Anda bisa merubah ya, mentransformasi kemampuan mentranslate menjadi kemampuan speaking, ini sebenarnya adalah jalan pintas, oke, tapi juga meskipun pintas tapi tidak apa ya, tidak bukan menjadi jalan keluar satu-satunya untuk Anda bisa ngomong bahasa Inggris ya atau berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, kenapa? Karena eh, dengan kemampuan bahasa Inggris pasif atau katakanlah menulis atau mentranslate, oke, dan itu dirubah menjadi kemampuan speaking, itu membuat Anda menjadi kaku bahasa Inggrisnya dalam arti tidak flow-nya itu tidak fluent ya, tidak lancar karena bukan berdasarkan input dari listening. So that's why saya sarankan Anda jika ingin betul-betul bisa lancar berbicara bahasa Inggrisnya, maka metode yang paling tepat adalah sebenarnya lewat metode input, yaitu listening. Jadi the more you listen, the more fluent you speak English ya. Jadi semakin sering Anda mendengar, maka semakin lancar berbicara bahasa Inggris Anda atau ngomong Inggris Anda ya. Dan yang paling penting tentunya adalah praktek because practice makes perfect ya. Oke, kita mulai saja. Nah, permasalahan umum yang juga sering dihadapi oleh banyak orang adalah easy to read and hard to say. Oke. Ketika membaca teks atau katakanlah begini ya, ketika Anda menonton sebuah film atau movie yang berbahasa Inggris, right? Dan ketika Anda membaca subtitlenya yang berbahasa Inggris juga, dan mulai sekarang saya sarankan Anda jikapun menonton film atau movie berbahasa Inggris itu menggunakan subtitle, please jangan menggunakan subtitle berbahasa Indonesia ya, karena itu hampir tidak ada gunanya sama sekali dengan kemampuan listening dan speaking Anda ya. Jadi lebih baik Anda mencari film, apalagi sekarang sudah mudah ya mencari terjemahan atau subtitle lebih tepatnya yang berbahasa Inggris itu mudah lewat internet. So, saya sarankan untuk menggunakan itu. Subtitle berbahasa Inggris. So, ya, ketika yang dialami adalah ketika kita menonton film, ada subtitle bahasa Inggrisnya. Nah, kita bisa membacanya dengan mudah karena kita lihat ternyata memang kata-kata yang diucapkan di dalam film kayaknya sederhana. Tapi kenapa kalau bahkan saking sederhananya mungkin 50-60% kita tahu artinya. Memang tidak 100% atau bisa jadi bahkan sampai 80% kita tahu artinya. Waduh, cuman ini doang tuh yang dibilang. Oke, kenapa? Tapi masalahnya kenapa kita ketika ada bule lah katakan ya yang berbicara bahasa Inggris ke kita tidak bisa meresponnya. Dan juga kelihatan sulit sekali catch atau menangkap ya apa yang dia ucapkan atau apa yang dia sedang katakan. Oke. Nah, jadi permasalahannya adalah membaca itu mudah, ketika membaca teks itu gampang, tapi kenapa ketika mengatakannya itu sulit? Nah, di sini sebelum saya ajarkan caranya seperti apa, sekali lagi ya, ini kemampuan speaking dia dekat dengan listening. So, keduanya itu kedua kemampuan ini, baik itu listening dan terutama speaking, kunci utamanya ada di praktek. Sekali lagi seperti yang sudah saya sebut tadi di awal video, semakin sering Anda praktek, maka semakin bagus bahasa Inggris Anda. Sebaliknya, jika Anda malas, ya cuma baca-baca doang, setelah nonton video juga ya cuma gitu doang, tidak ada action yang nyata, maka ya ini sama saja. Jadi sia-sia ya. So saya sarankan sekali lagi setelah Anda tahu caranya, mohon tolong untuk Anda praktekkan ya. Nanti akan lebih bagus jika Anda mau share pengalaman praktek Anda di grup ya. Oke.
Simplified English Coaching. Well, ini adalah satu program saya ya di kursus online bahasa Inggris. Jadi ini sebenarnya program lebih ke writing sih, kemampuan bahasa Inggris pasif, oke. Eh, Cuma yang mau saya sampaikan di sini adalah semangat saya dan teman-teman yang ikut di program ini dalam praktek ya, karena tadi saya menekankan bahwa apapun caranya, apapun triknya tidak akan berjalan atau it's not gonna work ya, nggak akan membuat Anda bisa berbahasa Inggris jika tidak ada praktek. Nah, di Simplified English Coaching mereka memang saya tekankan untuk praktek, dan alhamdulillah sekitar 70 sampai 80% mereka aktif ya. Aktif dalam arti mereka hampir setiap hari mengontak saya, chatting sama saya menggunakan bahasa Inggris. Nah, saya harapannya untuk Anda, jika nanti misalnya ada pengumuman bahwa program Simplified English Coaching ini dibuka pendaftarannya, silakan Anda ikuti ya, untuk juga belajar lebih banyak terkait dengan bahasa Inggris. Itu pertama. Yang kedua, bisa praktek bahasa Inggris langsung dengan saya. Oke. Oh ya. Nah, sebelum masuk ke ini, jadi saya ada semacam cerita sedikit ya. Cerita terkait dengan melatih praktek berbicara bahasa Inggris ya. Jadi dulu ketika saya masih sekolah, saya sekolahnya di Islamic Boarding School di pesantren gitu ya. So, kita di pesantren itu ada sebuah perlombaan tahunan, oke, disebut dengan drama arena. Oke, drama arena. Jadi semua asrama itu akan berkompetisi di ajang atau event ini ya. Dan drama ini selalu menggunakan dua bahasa asing yang pasti. Kalau tidak bahasa Arab ya dia bahasa Inggris, oke? Nah, kebetulan yang menjadi pembicaraan kita kali ini adalah tentunya drama yang berbahasa Inggris. Jadi ini betulan kisah nyata ya. Jadi selain Anda mendengarkan cerita saya, mendapatkan insight-nya, tapi ini juga betul-betul bisa Anda praktekkan karena sudah terbukti. So, singkat cerita, saya dipercaya menjadi sutradara, oke, di ajang lomba drama antar asrama di pesantren saya. Dan saya menunjuk salah satu teman saya yang merupakan pengurus juga, pengurus asrama juga. So, untuk menjadi pemeran utama ya, pemeran utama dari cerita yang kita bangun gitu dalam sebuah drama. Nah, jadi ceritanya teman saya ini menjadi king ya, menjadi raja. Oke, karena ini ceritanya tentang kisah kerajaan, oke, dan dialah menjadi rajanya. And for your information, sebagai informasi saja, bahwa teman saya ini bahasa Inggrisnya bisa dibilang uh, kalau buruk ya kayak kesannya gimana ya, tapi intinya bahasa Inggrisnya sangat-sangat dasar, oke, sangat-sangat sederhana sekali bahasa Inggrisnya, kemampuan bahasa Inggrisnya sangat rendah, oke, saya bisa mengatakan seperti itu. Nah, setelah saya memberikan skripnya dan dia tahu cara bagaimana membunyikan kata-kata itu, and then juga saya monitor bagaimana teman saya itu membacakan teksnya, which is itu speaking, right? Oke. Okay? Dan dia saya minta untuk menghafalkan skrip. Jadi sama seperti orang yang main film lah ya, atau main drama atau main sinetron misalnya. So mereka menghafal skrip. Walaupun tidak semua, tapi rata-rata menghafal skrip, apalagi jika film itu menggunakan bahasa asing. Oke. Okay? So tidak ada, apalagi dengan kemampuan teman saya ini bahasa Inggrisnya sangat rendah ya. Jadi tidak ada celah sedikit pun untuk dia bisa improvisasi nanti di panggung. So it's going to be impossible untuk dia bisa improvisasi. Oke, okay? Ketika dia melakukan dialog. Oke, okay? So satu-satunya cara adalah dengan menghafal skrip, menghafal buta. Oke, okay? Dan setelah latihan, kalau nggak salah saya sekitar 1 bulanan menghafal skrip, monitoring juga, reading istilahnya ya, reading skrip. Saya monitor cara membacanya, emosinya dan seterusnya. Dan akhirnya mentaslah kita di perlombaan atau kompetisi drama antara asrama itu. Walaupun kita tidak memenangkan ajang atau perlombaan drama itu, tapi ada satu hal yang unik buat saya dan buat pembelajaran kita kali ini, yaitu setelah lomba, teman saya ini menjadi tergila-gila dengan bahasa Inggris. Oke,
setidaknya kapanpun kami ketemu, baik itu di dapur, baik itu di kamar mandi, di kelas, di mana saja kita ketemu, dia selalu mengulang-ulang skrip yang dia hafalkan dan dia ucapkan ke saya seolah-olah kita sedang memainkan dramanya. Dan dia mengatakannya dengan pronunciation yang sesuai dengan yang saya ajarkan, dengan flow yang saya ajarkan, dengan intonasi yang saya ajarkan juga. Jadi apa ya? Saya lihat ternyata dengan metode ini itu bisa, oke, itu bisa, oke. Dan again pastinya ya untuk jangka panjang tidak bisa seperti ini terus, tapi untuk memulai Anda memang harus menggunakan metode ini. Jadi jika Anda merasa kesulitan untuk bisa praktek bahasa Inggris, coba mulai buat skrip. Skripnya tidak harus yang kayak Anda harus buat film box office, tidak. Yang sederhana saja. Jadi Anda katakanlah buat cerita gitu ya, ada dua orang sedang pergi ke, katakanlah pergi ke mall atau pergi kemana saja atau melakukan apa saja, mendiskusikan apapun, terserah, intinya ada proses percakapan di situ, ada dialog. Oke, Anda buat skripnya, Anda cari tahu bagaimana membacanya dengan baik dan benar. Well, sekarang Anda bisa menggunakan Google Translate ya untuk mengetahui seperti apa pronunciation sebuah kata ya, dan tinggal Anda hafal saja. Oke? Nah, itu dia. So, ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi, hikmah atau yang bisa Anda ambil dari cerita tadi adalah Anda sekarang membuat script and action. Dan, ya action, seolah-olah Anda sedang melakoni drama itu. Oke? Jadi, nanti saya minta untuk membuat sebuah skrip, semakin panjang semakin bagus. Oke, Anda hafal, Anda ucapkan. That's the only way how you can start action. Itu satu-satunya cara untuk Anda bisa action ya, langsung bisa praktek ngomong bahasa Inggris walaupun tidak ada kawan ngobrolnya. Jadi kalau misalnya masih banyak yang mengeluh atau apa ya, yang punya kendala ya, tidak punya partner, maka Anda bisa menggunakan metode ini. Dan ini works ya, karena saya sendiri dulu, bahkan sampai sekarang, terus terang saya sampai sekarang kalau misalnya tidak mengajar di kelas atau di seminar, maka saya tidak ngomong bahasa Inggris gitu. Kecuali saya sedang mengajar atau ngomong sama staff saya, karena di kursus saya itu wajib semua staff berbahasa Inggris. Oke? Tapi di luar itu tidak gitu. Sementara kemampuan bahasa Inggris siswa saya tentunya rata-rata di bawah saya. Dan untuk kepentingan belajar tentu saya harus mencari atau memiliki sumber yang sesuatu yang lebih dari saya gitu. Nah, jadi caranya saya biasanya ngomong sendiri nih intinya. Gitu. Oke, jadi Anda tulis script, langsung action. Record and listen. Oke. Nah, ini adalah metode mengevaluasi apakah sesuatu yang Anda ucapkan atau yang sudah Anda speaking itu sudah benar atau belum. Caranya bagaimana? Anda record saja. Saya yakin Anda yang menonton atau mendengar suara saya ini, handphonenya pasti sudah bagus-bagus lah. Jadi dimaksimalkan. Caranya, skrip yang sudah Anda hafal itu, yang sudah Anda ulang-ulang itu, oke. Jika Anda sudah yakin, coba Anda record. Anda record, Anda save, Anda rekam ya, baru Anda dengarkan kembali. Kira-kira Anda mendengarnya enak atau tidak? Itu satu. Yang kedua, coba Anda masukkan satu kalimat, oke, tapi tidak satu paragraf ya, satu kalimat saja. Anda masukkan ke Google Translate, baru Anda tekan tanda speaker untuk sebagai perintah Google Translate membacakan teks itu untuk Anda. Walaupun aksen atau intonasinya mungkin seperti kaku ya, tapi itu jauh lebih baik ya daripada Anda tidak mengevaluasi sama sekali gitu. Jadi Anda record, Anda bandingkan hasil rekaman suara Anda dengan yang Anda dengar dari Google Translate. Oke? Nah, well, itu saja untuk video kali ini. Saya harap Anda langsung praktek setelah menonton video ini. Buat skripnya, Anda hafal, berulang-ulang, baru Anda record, Anda dengarkan, coba Anda dengarkan versi Google Translate-nya seperti apa perbedaannya.
Oke, jika Anda merasa belum puas, Anda terus bisa mengulang. It takes time indeed, yes. Pasti memang membutuhkan waktu, tapi inilah jalan yang harus Anda lewati. Oke, percayalah bahwa semua orang, termasuk saya, termasuk siapapun yang Anda bisa lihat dia bisa ngomong Inggris jago banget, pasti dia pernah mengalami sesuatu yang sedang Anda jalani sekarang. Artinya tergagap-gagap atau terbata-bata, lambat dan seterusnya. Oke, tapi jika Anda tidak memulainya dari sekarang, maka ya Anda tidak akan mendapatkan apapun. Alright, di next video, di video ke-7, kita akan belajar tentang how to boost confidence when you speak English. Bagaimana Anda bisa meningkatkan rasa percaya diri ketika Anda praktek ngomong bahasa Inggris. Ini menarik karena banyak sekali yang merasa nggak percaya diri, nggak pede ketika praktek, takut salah dan seterusnya. Oke, well, thank you for watching. See you in the next video. Bye.